Muhammad Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan nikmat iman, nikmat sempat, dan nikmat sehat sehingga kita semua pada pagi hari ini masih diberikan untuk kelancaran untuk meraih sebuah ilmu. Kemudian yang kedua, salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, satu nasional kita, yaitu beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau tersurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan semoga tersampaikan kepada teman-teman semua yang masih untuk mencari ilmu pada pagi hari ini di Yaumul Akhir nanti. Allahumma amin. Untuk Ustadz Fatan, apakah bisa mendengar suara saya? Nah. Ya. Untuk Ustadz Fatan, silakan. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan darinya, kita meminta ampunan darinya. Ialah Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya kepada kita. Kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengannya kita bisa beribadah kepadanya, dan dengannya pula kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam majelis tafsir ijmali kita, pertemuan yang terakhir ya insyaallah. Kita akan membahas 2 juz sekaligus, yaitu juz 29 dan juz ke-30. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang dengan para sahabatnya meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga Islam tersebut bisa sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah sampai kepada penghujung daurah kita di hari terakhir dalam daurah ini. Insya Allah akan membahas juz ke-29 dan juz ke-30. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membekaskan amalan yang bisa menjadi timbangan amal kita di hari kiamat nanti. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai bahas tafsir ke juz 29 ini. Juz 29 ini terdiri dari 11 surat, dari Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat. Dan semua surat-surat dalam juz 29 ini adalah surat-surat yang makkiyah. Kalau kemarin juz 28 seluruhnya adalah madaniyah, maka di juz 29 ini seluruhnya adalah makkiyah, artinya surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan sebagaimana surat-surat makkiyah yang lainnya, maka juz ke-29 ini kebanyakan kandungannya adalah tentang hari kiamat. Ingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akan datangnya hari kiamat dan berbagai kengerian-kengerian serta peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan juga di juz 29 ini Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan berbagai ciptaannya. Di antaranya Allah bersumpah dengan pena, wal qalam, dengan pena, lalu juga dengan hari kiamat, al-haqqah, dan juga dengan para malaikat-malaikatnya, dan dengan hamba-hambanya atau ciptaan-ciptaan yang lain. Juz 29 dimulai dengan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini menegaskan bahwa semua kerajaan itu milik Allah dan di tangannya. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan seluruhnya.
Semua kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas segala sesuatu maha mampu. Allah menyebutkan berbagai ciptaannya dan juga kudrahnya dalam mengurus semua urusan manusia. Menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rizki, mengkadar rizki, dan semua urusan-urusan manusia Allah SWT yang mengaturnya. Dan kemudian Allah sebutkan bahwasanya ialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan tujuannya dari kematian dan kehidupan dan juga semua urusan manusia adalah untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Dan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menafsirkan makna dari ahsanu amala ini sebagai ay akhlasuhum wa aswabuhum. Ya, ada dua kriteria dari ahsanu amala ini. Yaitu yang pertama akhlasuhum, yang paling ikhlas. Ya, yang pertama tentu saja ketika ibadah tersebut tidak dibarengi dengan kesyirikan, dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga ketika beribadah maka niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata saja, tidak untuk makhluknya, tidak untuk agar dipuji oleh orang lain atau dunia yang lain sebagainya. Namun ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wa aswabuhum, dan yang paling benar. Artinya yang paling sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di antara tugas diutusnya Rasulullah SAW atau sebab diutusnya Rasulullah adalah kita mengikuti cara beribadah beliau Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti cara beliau sholat, puasa, zakat, haji, bermuamalah, dan semua aspek-aspek kehidupan kita contoh beliau. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah contoh dan teladan yang baik. Maka kita ikuti beliau. Karenanya, sebuah amalan itu menjadi baik bukan karena banyaknya atau besarnya, namun paling ahsan, yaitu yang paling ikhlas dan paling mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat selanjutnya adalah surat Al-Qalam, di mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena, dengan pulpen ya, dan juga tulisan yang ditulis dengan pena tersebut. Allah berfirman, "Nun wal qalami wa ma yasturun." Nun demi pena dan apa yang dituliskan. Yaitu ya diantaranya adalah Al-Qur'an yang diturunkan dengan pena. Allah bersumpah dengan pena dan juga dengan tulisan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah gila. Ya, bukanlah seorang yang gila. Ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidakkah engkau itu tidaklah dengan nikmat Rabbmu termasuk orang yang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Justru sebaliknya Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah bahwasannya beliau di atas akhlak yang paling mulia. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang paling mulia. Akhlak yang paling mulia. Karena Nabi SAW bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak. Dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi beliau adalah cerminan yang nyata dari akhlak-akhlak yang terdapat dalam Al-Qur'an. Juga Allah SWT dalam surat ini memerintahkan Rasulullah untuk tidak mengikuti orang-orang yang mendustakan. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau mengikuti atau mendengarkan dan mengikuti orang-orang yang mendustakan engkau. Yang mereka sering bersumpah namun hina karena menyelisihinya. Wala tuti' kulla halafim mahin. Janganlah engkau mengikuti setiap orang yang suka bersumpah, berjanji namun dia tidak menepatinya sehingga menjadi orang yang hina. Hammazim masya'im binamim. Itu orang yang suka sering mencela. Hammaz itu orang yang suka mencela. Masya'im binamim, orang yang suka mengadu domba. Ini diantara sifat-sifat orang yang mendustakan, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah.
dan tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, akhirnya tidak ada yang menghalangi mereka dari berbuat keburukan-keburukan, dari bersumpah dan menyelisihinya, dari mencela dan juga mengadu domba. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Haqqah. Dan Al-Haqqah di antara nama hari kiamat. Yang dinamakan dengan Al-Haqqah. Ya. Dan maknanya adalah hari yang akan menampakkan kebenaran dan kebatilan. Al-Haqqah artinya hari yang akan menampakkan kebenaran dan kebatilan. Karena di sana akan terlihat jelas. Ya, bahwasanya kaum muslimin yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka lah yang di atas kebenaran. Sedangkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan-sembahan yang lainnya dan mengikuti tuntunan selain tuntunan Rasulullah SAW, mereka lah yang berada dalam kebatilan. Dan dalam surat ini dijelaskan bagaimana kehancuran umat-umat sebelum kita yang kufur, lalu juga dijelaskan tentang hari kiamat yang akan mengguncangkan bumi serta gunung. Dan ketika itu, catatan amal manusia akan dibagikan. Ada orang yang mengambilnya dengan tangan yang kanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ada juga yang diberikan catatan amal dengan tangan kiri, yang mana hal tersebut bertanda bahwa ia tidak baik amalannya dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal'iyad. Kemudian Allah SWT melanjutkan dengan surat Al-Ma'arij. Juz 29 ini dilanjutkan dengan surat Al-Ma'arij, yang mana surat Al-Ma'arij ini menjawab penentangan dari orang-orang kafir yang meminta azab dari Allah. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ada seorang yang kufur kepada Allah SWT. Mereka menentang Allah dan bahkan meminta agar diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Maka Allah jawab bahwasanya azab itu pasti akan datang di dunia atau di akhirat. Ya. Dan lebih parah, dan azab di akhirat itu lebih parah dan lebih keras. Dan ketika datang azab tersebut, maka orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan bisa menahan dan menolak azab tersebut. Minallahi dzil ma'arij. Azab tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang memiliki tempat-tempat naik kepadanya. Di antara sifat Allah adalah Al-Ali, yang Maha Tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya. Allah adalah Maha Tinggi. Ya. Sifatnya dan juga ya Allah Subhanahu wa taala sendiri berada di tempat yang tinggi. Oleh karenanya di sini disebutkan Dzil Ma'arij, yang memiliki tempat-tempat naik. Artinya, para makhluk-makhluknya dan semua urusan-urusannya itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatnya ya, naik ke atas dari bumi setelah mengurusi ya urusan-urusan Allah kepada hambanya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat-malaikat serta roh-roh manusia akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana jarak antara bumi dengan langit ketujuh ya kana miqdaruhu 50 alf sanah, dalam 50.000 tahun. Sangat jauh sekali dan sangat tinggi ya, langit antara langit kepada langit yang lainnya. Selain malaikat juga roh naik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicabut oleh malaikat maut, maka roh akan dinaikkan ke atas langit. Adapun orang yang beriman, maka roh tersebut adalah roh yang suci dan wangi yang diterima oleh para penjaga pintu langit, ya, sehingga ia naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rohnya orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, maka dia akan naik juga, namun kemudian karena busuknya dan tidak baiknya roh mereka, maka mereka akan dilemparkan kembali ke bumi. Kemudian juga Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij ini menceritakan tentang hari kiamat, di mana para pendosa berharap bisa menggadaikan semua manusia demi keselamatan. Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi
wa ma fil ardi jami'an tsumma yunji. Ketika mereka melihat ya azab neraka, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa di dunia, ketika mereka melihat azab neraka dan bagaimana kengeriannya azab neraka, maka mereka berangan-angan bahwa mereka bisa menggadaikan anak-anaknya, juga istri dan saudara-saudaranya, juga kabilahnya seluruhnya. Ya, kabilah atau kaumnya dia gadaikan. Wa man fil ardi jami'an, atau kalau bisa semua manusia dia gadaikan. Untuk menyelamatkan dia. Dia rela ketika semua manusia yang lainnya masuk neraka, dia sendiri yang diselamatkan. Ini menunjukkan bagaimana kengeriannya azab neraka sampai-sampai seorang rela untuk menukarkan dan menggadaikan anaknya sendiri, istrinya sendiri, saudaranya sendiri, dan juga semua manusia untuk bisa selamat dari api neraka. Kemudian juz 29 dilanjutkan dengan surat Nuh, yang mana mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahkan tauhid kepada kaumnya tanpa lelah, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Semua wasilah-wasilah dakwah telah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun beliau alaihissalam berdakwah kepada kaum. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh mengatakan wahai kaumku, sesungguhnya aku betul-betul seorang peringatan yang nyata, membawa peringatan yang nyata, agar kalian beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya serta mengikutiku, taat kepadaku. Ya. Semua dakwah para nabi sama. Ya. Agar beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertakwa kepadanya dan mengikuti para rasul. Ya. Siang dan malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ya mengadukan perihal dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sungguh aku telah mendakwahkan kaumku, mengajak kaumku kepada bertauhid kepadamu malam dan siang, lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Namun mereka hanya ya, dakwah tersebut justru malah ditinggalkan. Mereka malah meninggalkan Nabi Nuh alaihi salam. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Dan aku juga secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Ya semua telah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam, namun kaumnya Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar membinasakan setiap manusia yang kufur. Ya, agar kekufuran berhenti pada mereka. Karena ya, ketika itu kalau orang-orang yang kufur yang dibiarkan, maka anak mereka pun akan kufur. Dan sehingga kekufuran akan tersebar di bumi seluruhnya. Allah berfirman dalam ayat ke-26, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh ya, setelah 950 tahun berdakwah, ingat lihat 950 tahun berdakwah, baru beliau mendoakan atas kaumnya kebinasaan bagi orang-orang yang kufur. Ya, Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, janganlah engkau biarkan di atas muka bumi ini satu orang yang kufur pun. Ya. Kenapa? Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafar. Karena kalau engkau biarkan mereka hidup di tengah-tengah manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lainnya. Yang tadinya beriman kepada Allah lurus, maka mereka akan terpengaruh dan tersesat gara-gara orang-orang ini. Dan mereka pun kalau mereka memiliki anak keturunan, maka anak keturunannya akan mengikuti dia. Ya, karena seorang anak biasanya mengikuti agama bapaknya. Ya. Bagaimana Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yunajjisanihi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir itu sebenarnya, semua kita manusia, semua terlahir dalam fitrah. Dan fitrah manusia adalah bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Ya. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa memintakan ampunan bagi kaum mukminin. Rabbighfirli wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku sebagai seorang yang beriman, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini ada syariat kita berdoa untuk seluruh manusia yang beriman dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ini ada syariat bahwa kita di antara sunnahnya kita mendoakan selain untuk diri kita, dan ini sih dilihat dimulai untuk diri sendiri dulu. Ya. Jadi ketika kita berdoa jangan lupa mulailah untuk diri sendiri dulu. Rabbighfirli, ampunkanlah aku, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada kaum muslimin seluruh. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Jin, di mana Allah mewahyukan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam akan segolongan jin yang menyimak Al-Quran. Al-Quran yang berisi keajaiban dan memberikan hidayah kepada petunjuk. Ya. Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ada segolongan kaum jin yang menyimak Al-Quran, dan mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar sebuah Al-Quran yang menakjubkan, penuh dengan keajaiban-keajaiban. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Maka kemudian jin tersebut pun beriman kepada Allah. Ia mengatakan bahwa Al-Quran ini yang memberikan petunjuk kepada hidayah, memberikan hidayah kepada petunjuk, dan kami beriman dengannya, dan kami tidak akan berbuat kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Dan juga kemudian jin tersebut mengkisahkan dan memberikan pengakuan-pengakuan yang sangat banyak sekali dalam surat ini. Di antaranya ada bahwasannya jin itu ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Ada jin yang muslim, ya, sama seperti manusia. Ya, jin juga mukallaf, ya, dia dibebankan syariat, ya, dibebankan syariat. Maka jin ada yang muslim, ada juga yang kafir. Jin ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan jin mengatakan, dan sesungguhnya kami, di antara kami ada orang-orang yang saleh, ya, jin-jin yang saleh. Wa minna duna dzalika, ada juga yang selain tersebut, yang tidak saleh, karena kami memiliki ya jalur-jalur, ya, jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan kesesatan. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil adalah artinya orang yang sedang berkemul, ya, berselimut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama bertemu Jibril alaihissalam dan diberikan wahyu dan risalah di Gua Hiro, ya, di Mekah, beliau SAW ya, pulang dalam keadaan ketakutan karena beliau melihat sosok, ya, seorang Jibril alaihissalam, seorang malaikat. Beliau pulang dalam keadaan ketakutan. Kemudian akhirnya beliau pun berkemul, ya, selimut karena ketakutan. Dan akhirnya Allah panggil beliau, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul. Ya. Kemudian Allah menyuruh beliau, memerintahkan beliau untuk sholat setengah malam dan membaca Al-Quran. Qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Bangunlah dari malam dan sholat malam lah, kecuali sedikit saja. Sholat malam lah setengah malamnya, atau kurangi sedikit atau tambah sedikit. Dan juga bacalah Al-Quran. Bayangkan bagaimana dahulu ya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat malam setengah malam. Kalau malam itu misalnya ada 6 jam atau ada 10 jam misalnya, maka disuruh sholat 5 jam. Namun kemudian Allah SWT meringankan perintah tersebut dengan memerintahkan sholat malam ya sesuai dengan yang mudah bagi setiap orang. Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Kemudian Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Allah berfirman, ya sesungguhnya Allah mengetahui bahwa engkau terkadang ya bangun kurang dari 2/3 atau setengah atau bahkan 1/3
dan juga orang-orang yang bersama, orang-orang yang beriman. Maka kemudian Allah katakan faqra'u ma tayassara min. Maka salatlah dan bacalah Al-Qur'an apa yang mudah bagimu. Ini di antara kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Kemudian surat selanjutnya adalah surat Al-Muddathir. Al-Muddathir juga sama, ya artinya adalah orang yang berselimut berkemul. Dan surat Al-Muddathir ini menjadi surat yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai seorang rasul. Ya, beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya, seorang nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang rasul yang diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia dan menyampaikan risalah kepada manusia. Nabi SAW dijadikan oleh Allah seorang nabi ya, pertama kali dengan diturunkannya surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, di dalam gua Hira. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang rasul dengan surat Al-Muddathir ini. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berkemul, bangunlah dan perintahkanlah, berilah peringatan kepada kaummu. Qum fa'anzir. Berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah. Ini perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Para ulama mengatakan di antara tafsirannya adalah menyucikan pakaian dan juga mensucikan amalan dari kesyirikan. Mensucikan amalan dari kesyirikan, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Warrujza fahjur, dan ar-rujz itu adalah al-asnam, yaitu sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala. Fahjur, maka tinggalkanlah. Ini perintah untuk meninggalkan berhala dan juga sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT juga bersumpah dalam Al-Qur'an dengan al-qiyamah, dengan hari akhir. La uqasimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Al-qiyamah diambil dari kata-kata qama yaqumu, yang artinya bangkit atau berdiri. Karena di hari kiamat nanti manusia akan bangkit dari kuburannya. Wala uqasimu bin nafsil lawamah, dan juga Allah bersumpah dengan jiwa yang mencela dirinya. Lawamah. Lama yalumu artinya mencela atau ya mencela dirinya ya. Karena ya akibat dosa yang dilakukannya. Dan juga Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah ini membantah orang-orang yang mendustakan kudrah Allah dalam membangkitkan manusia. Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulang mereka dan membangkitkan mereka di hari kiamat? Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Tentu saja kami pasti mampu untuk meluruskan tulangnya dan menjadikannya bangkit di hari kiamat. Dan kemudian Allah memberikan bukti akan kudrahnya dalam membangkitkan manusia di hari kiamat. Di antaranya adalah Allah menciptakan manusia yang pertama kali, ketika sebelumnya manusia tidak ada sama sekali. Dari air mani dan juga dari segumpal darah. Allah berfirman dalam ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Diciptakan, diberikan rizki, diberikan kenikmatan, kemudian dibiarkan saja. Apakah itu yang disangka oleh manusia? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, bukanlah ya dia manusia itu dahulu hanya setetes air mani yang hin dikeluarkan. Kemudian setelah itu dia menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan Allah ciptakan menjadi manusia yang kokoh ya, yang bisa berdiri sendiri. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Kemudian Allah jadikan dua ya, kelamin, ada laki-laki ada perempuan. Kemudian Allah mengatakan alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah yang seperti itu? Bukankah Allah SWT yang menciptakan kalian dari setetes air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi manusia?
Bukankah Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut, yang mampu menciptakan manusia itu, mampu juga untuk menghidupkan orang yang mati, membangkitkan manusia di hari kiamat? Tentu saja Allah Maha mampu akan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Insan. Al-Insan artinya adalah manusia. Al-Insan artinya adalah manusia. Dalam surat ini Allah mengingatkan bahwa manusia sebelum diciptakannya tidak ada sama sekali. Ya, Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini seakan-akan masih bersambung ya dengan pembahasan dari surat Al-Qiyamah tadi. Ya. Allah mengatakan, bukankah datang sebuah masa? Bukankah pernah datang sebuah masa? Ya, bahwa manusia ketika itu bukanlah sesuatu yang disebut. Ya, artinya sebelum diciptakan, siapa yang pernah menyebut nama kita? Tidak ada. Ya, sebelum kita diciptakan, kita tidak ada dan tidak diingat oleh manusia dan tidak tersebut sama sekali. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian setelah sebuah masa di mana manusia itu tidak ada, Allah ciptakan manusia. Dari setetes air mani, Allah ciptakan kita dengan setetes air mani. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami uji mereka. Ya, Allah menguji, dan ini adalah tujuan dari penciptaan manusia sebagaimana dalam surat tadi yang pertama Al-Mulk ya, untuk menguji manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Maka Allah berikan pendengaran dan juga penglihatan sebagai dua wasilah untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari kebenaran. Mendengar dengan mendengarkan Al-Quran, dengan mendengarkan nasihat-nasihat. Penglihatan untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, membaca ilmu. Allah berikan kepada kita wasilah untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita kehendak. Ya, kita bebas berbuat sesuai dengan kehendak kita. Bisa memilih jalan kesyukuran atau kekufuran. Allah berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah berikan kepada manusia kebebasan untuk berkehendak, apapun yang ia pilih. Ya. Manusia bisa memilih jalan yang syukur, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau manusia pun punya kehendak untuk berbuat kufur. Waliyadzubillah. Ya, berbuat maksiat. Tidak ada yang memaksa. Semua manusia sesuai dengan kehendak. Allah berikan kehendak tersebut kepada kita. Namun kemudian di akhir surat Al-Insan, Allah mengingatkan tentang takdirnya. Bahwasannya sebenarnya apapun yang dipilih oleh manusia, semuanya di bawah kehendaknya Allah yang maha mengetahui lagi maha hikmah. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakiman. Ya. Apapun yang kalian kehendaki semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di bawah takdirnya. Sungguhnya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha hikmah. Maka Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hikmah akan memberikan manusia sesuai dengan ilmu dan hikmah. Yudakhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban aliman. Allah memasukkan siapapun dari hambanya yang ia kehendaki ke rahmatnya. Allah berikan hidayah di dunia, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya di hari kiamat. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban aliman. Adapun orang-orang yang zalim, yang sejatinya mereka menzalimi dirinya sendiri. Karena mereka memiliki kehendak. Mereka yang memilih sendiri jalan keburukan. Mereka sendiri yang menggerakkan kaki mereka kepada maksiat. Ya. Mereka sejatinya menzalimi diri sendiri, maka Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Waliyadzubillah. Kemudian surat terakhir dalam juz ke-29 ini adalah surat Al-Mursalat, di mana Allah bersumpah dengan para malaikatnya, wal mursalati urfa, ya, demi para malaikat yang diutus, ya, al-mursalat itu artinya yang diutus, ya, arsala yursilu, mengutus, al-mursal artinya yang diutus, al-mursalat artinya yang diutus, malaikat-malaikat yang diutus dengan membawa ma'ruf, kebaikan, ya, dengan ma'ruf. Fal'asifati asfa, juga malaikat-malaikat yang bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Tahrim, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat, mereka tidak bisa bermaksiat dan tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan perintah Allah dengan
segera. Wan nasyirati nasyra, juga malaikat yang menyebarkan apa yang Allah perintahkan untuk menyebarkan kepada manusia. Yang menyebarkan misalnya hujan, rizki, kemudian wahyu, hidayah, dan lain sebagainya. Fal fariqati farqa, dan juga ya, para malaikat yang membedakan antara hak yang batil, membedakan antara para pemegang kebenaran, ya, ahli hak dan juga ahli batil. Fal mulqiyati dzikran, dan juga para malaikat yang menyampaikan zikra, ya, pelajaran dan wahyu pada para rasulnya. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya ini bahwasannya hari kiamat yang dijanjikan kepada manusia pastilah terjadi dan pastilah datangnya. Allah berfirman, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian dari hari kiamat itu pasti akan datang. Lawaqi', pasti akan datang. Dan ketika itu di hari kiamat nanti merugilah orang-orang yang mendustakan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin, dalam surat Al-Mursalat diulang 10 kali. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Menunjukkan ya merugilah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian selesailah bahasan kita dalam juz ke-29. Kita lanjutkan dalam bahasan juz ke-30, ya juz terakhir. Juz 30 ini dimulai dengan surat An-Naba dan diakhir dengan surat An-Nas yang berisikan 37 surat. Ya, 37 surat dalam juz 30 ini. Dan semua surat-surat dalam juz 30 adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kecuali 3 surat, itu surat Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, dan An-Nasr. Ketiga surat ini merupakan surat Madaniyah yang turun di Madinah atau yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan juz 30 ini ya dikategorikan oleh para ulama sebagai surat-surat Qisarul Mufassal. Ya, surat Mufassal itu dimulai dari surat Qaf ya sampai surat An-Nas, yaitu artinya surat-surat yang memiliki ayat-ayat yang pendek, ya, amma yatasaalun anin naba'il azim, ya. Surat-suratnya ayat-ayatnya pendek semua. Adapun Qisarul Mufassal itu adalah surat-surat mufassal yang suratnya juga pendek. Ya, surat An-Nas, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kita lihat satu halaman mungkin hanya sepertiganya saja. Satu surat mungkin hanya sepertiganya atau setengahnya saja. Ini dimulakan dengan Qisarul Mufassal. Surat-surat mufassal yang ayatnya pendek juga suratnya pun pendek. Maka dalam juz 30 ini, ya, di antara tema-tema yang disebutkan dalam surat ini adalah yang pertama adalah tentang hari kiamat, lagi-lagi ya sebagaimana Makkiyah atau sebagaimana karakteristik surat-surat Makkiyah adalah menyebutkan tentang hari kiamat. Dan ini sebenarnya memiliki sebuah hikmah yang sangat agung sekali, yaitu hendaknya ketika kita memulai berdakwah kepada manusia, kita berikan kepada mereka peringatan-peringatan tentang hari akhir. Agar apa? Agar tumbuh kepada mereka orientasi akhirat. Ya, agar mereka meyakini terlebih dahulu bahwasannya semua yang kita lakukan di dunia ini sejatinya untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat. Ya, dengan menyebutkan kengerian-kengerian yang ada di hari kiamat, dengan menyebutkan azab-azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir, dengan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Sehingga dengan itu, dengan diulang-ulang tersebut ya, dalam berbagai surat yang Allah ulang-ulang terus dan Nabi SAW sampaikan kepada para orang-orang Quraisy, ya, sehingga tumbuh dalam hati-hati mereka sebuah ya prinsip hidup bahwasannya hidup ini adalah untuk akhirat. Ya. Allahumma la aisha illa aishal akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejatinya melainkan kehidupan di akhirat. Ya. Sehingga tujuan dari semua kehidupannya dan semua aspek kehidupannya dan semua aktivitasnya dalam hidupnya adalah untuk akhirat. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa bataghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, semua sumber daya yang Allah berikan kepada kita, ya, tenaga kita, harta kita, profesi, semuanya carilah untuk ad-darul akhir, untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun juga jangan lupa bagianmu dari dunia.
Oleh karenanya banyak sekali disebutkan ya surat-surat Makkiyah ini disebutkan tentang hari kiamat. Ini untuk mendidik manusia ya orientasi hidup mereka agar menjadi orientasi hidup akhirat. Di antaranya ada surat An-Naba. Ya, An-Naba berarti sebuah berita ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Apakah yang mereka pertanyakan ya, tentang apa mereka bertanya-tanya tentang sebuah berita yang besar. Yaitu maksudnya adalah hari kiamat. An-Naba al-'azim yaitu berita yang besar akan datangnya hari kiamat. Tentu saja hari kiamat merupakan berita yang sangat besar sekali. Bagaimana tidak bahwa ya kiamat ini adalah hari pembalasan. Ya. Kalau tidak ada hari kiamat, maka manusia akan berbuat sesukanya di dunia, apapun yang mereka mau. Karena tidak ada konsekuensi. Seorang manusia ketika tidak ada konsekuensi, maka dia tidak akan mau untuk berbuat apapun. Ya. Dia akan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Namun ketika dia tahu bahwasannya hidupnya sementara dan ada akhirnya, maka itulah yang membuat hidup kita menjadi bernilai. Yang membuat kita bersemangat dalam beramal. Karena kita tahu bahwasannya ada konsekuensi, ada hari kiamat, ada hari pembalasan, di mana kita akan dihisab, dilihat amal kita, dibaca catatan amalan kita. Ya. Kemudian juga dalam juz 30 ini dibahas berbagai kengerian-kengerian ya, yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya dalam surat At-Takwir, Allah menyebutkan, yang mengabarkan bahwasannya pada hari tersebut matahari akan digulung dan dilempar. Matahari akan digulung dan dilempar ya. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Ketika hari kiamat, hari di mana matahari itu akan digulung ya, dan dilemparkan. Dan juga di antara kengerian yang Allah sebutkan dalam juz ke-30 ini adalah langit akan terbelah. Ya. Idza sama'u syaqqat. Ya. Ketika hari kiamat, hari di mana langit yang kita lihat sangat kokoh dan sangat indah akan terbelah. Syaqqat, akan terbelah. Idza sama'u fatarat. Ketika langit itu juga terbelah berkeping-keping. Jadi insyaqqat dengan infatarat, atau insyaqqat juga dengan al-infitar, itu keduanya maknanya adalah terbelah, sama-sama terbelah. Yang mengabarkan bahwasanya langit itu terbelah. Perbedaannya adalah kata-kata insyaqqat atau al-insyiqaq itu adalah ketika sesuatu terbelah menjadi kepingan-kepingan yang besar. Ya, misalnya kaca gitu ya, kaca biasa kita atau piring ya, ketika jatuh pecah terbelah menjadi kepingan-kepingan yang besar. Ya, itu dinamakan dengan insyiqaq. Ya, insyaqqa yanshaqqu insyiqaq. Yaitu terbelah menjadi kepingan-kepingan yang besar. Adapun al-infitar, ya infatarat, itu adalah ketika sesuatu terpecah dengan kecil-kecil. Ya. Contohnya seperti kaca mobil ya. Kaca mobil itu ketika misalnya terkena batu atau apapun, itu kita lihat akan hancur berkeping-keping. Ya, kecil-kecil. Ya. Di antaranya oleh karenanya dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu saking beliau sholat malamnya sangat lama sekali sampai tafattarat qadamah. Sampai kakinya itu rusak ya. Kakinya itu ada pecahannya gitu ya. Dan pecahan yang terjadi di kaki itu biasanya pecahan yang kecil-kecil ya. Nah, oleh karenanya dinamakan dengan tafattarat qadamah. Dan begitu juga langit pada hari kiamat. Ya, yang pertama akan terbelah dengan kepingan yang besar. Kemudian langit pun akan terpecah dengan kepingan-kepingan yang kecil. Ya, itulah hari kiamat yang sangat mengerikan. Dan juga Allah sebutkan dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan. Zalzalah adalah diguncangkan. Zalzalah atau diguncangkan ya, gempa bumi yang sangat dahsyat di hari kiamat. Juga dibahas berbagai nama-nama hari kiamat ya. Seperti kita tahu hari kiamat memiliki banyak sekali nama. Di antaranya yang disebutkan adalah surat Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah itu juga di antara nama hari kiamat. Ya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, apakah telah datang kepadamu kabar tentang
Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah artinya hari yang meliputi semua manusia. Artinya semua manusia pasti akan mengalami hari kiamat. Ya, akan mengalami hari kiamat. Karena disebutkan Al-Ghasyiyah. Karena Ghasyiyah ya ghasya, yang artinya meliputi. Ya, mencakup seluruh manusia. Semua manusia pasti akan dikumpulkan di hari kiamat. Juga ada Al-Qari'ah, nama lain dari hari kiamat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah itu dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya menggetarkan hati manusia, yang membuat manusia takut. Ya, karena ada kedahsyatan hari kiamat. Ya, bagaimana kengerian yang terjadi di hari kiamat, matahari digulung, kemudian langit terpecah belah berkeping-keping, juga bumi diguncangkan, adalah sebuah hari yang akan menggetarkan manusia. Dan juga membuat manusia takut karena dia takut akan diazab di hari kiamat. Takut amalannya kurang, takut keburukannya melebihi kebaikannya. Karena Al-Qari'ah, hari di mana manusia takut dan hatinya bergetar. Kemudian juz 30 juga Allah banyak sekali bersumpah dengan hamba-hambanya. Dan Allah SWT bersumpah dengan sebagian hamba-hambanya apapun yang ia kehendaki. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dan tidak dipertanyakan akan apa yang ia perbuat. Sedangkan manusia dipertanyakan. Maka Allah bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan akan keagungan dan kehebatan hamba tersebut. Ya. Sampai Allah bersumpah dengan hal itu. Adapun kita manusia, maka kita tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Karena sumpah itu adalah bentuk pengagungan dan kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan pengagungan hanya kepada Allah saja. Oleh karena kita hanya boleh bersumpah kepada Allah. Ya. Ketika kita mau bersumpah, kita katakan demi Allah. Atau dengan sifat-sifatnya. Demi Allah yang maha pengasih. Demi Allah yang memiliki Ka'bah. Demi Allah Rabb semesta alam misalnya. Ya. Itu ya boleh. Ya. Wallahi, tallahi, billahi. Maka kita tidak boleh, adapun kepada selain Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita bersumpah kepada selain. Tidak boleh kita bersumpah kepada malaikat. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita bersumpah dengan Nabi bahkan. Tidak boleh. Tidak boleh kita bersumpah dengan Ka'bah dan lainnya. Kita hanya boleh bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dalam juz 30 ini Allah bersumpah dengan berbagai hamba-hambanya, di antaranya adalah para malaikat yang mencabut nyawa, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, ya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang fajir senantiasa berbuat dosa, maka Allah akan mencabut, ya para malaikatnya ya akan mencabut nyawa dengan keras. Ya. Nazi'ati gharqa. Itu ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Juga Allah bersumpah dengan langit serta gugusan benda-benda langit. Ya. Dalam surat Al-Buruj, ya Allah berfirman, was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusannya. Ya. Ada matahari yang berjalan pada porosnya, ada bulan yang berjalan pada porosnya, ada planet-planet lain, ya, ada juga bintang dan semua benda-benda langit yang memiliki poros ya di dalam bumi. Juga Allah bersumpah dengan langit dan juga bintang yang bercahaya, was-sama'i wat-tariq. Ya, demi langit dan ya, bintang yang bercahaya. An-najmus tsaqib, bintang yang bercahaya. Juga Allah SWT bersumpah dengan kota Mekah, dengan negeri Mekah. Allah berfirman, la uqasimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah, dengan negeri ini, dengan negeri Mekah yang suci, kota suci Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Rasulullah ya, hidup di tengah-tengah kota ini, di kota Mekah ini. Juga Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan waktu duhanya, dan juga demi bulan ketika mengikutinya. Juga Allah bersumpah dengan buah tin, watini wazaitun,
demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur, ya, di mana Allah mengajak bicara dan diskusi Nabi Musa alaihissalam, Turi Sin, di negeri Sina. Dan juga Allah bersumpah dengan kuda, ya, kuda perang, ya, dan suara nafasnya ketika dia berlari. Ya, Allah berfirman, wal adiyati dhabaha, demi kuda-kuda, ya, yang berjalan, yang berlari, dan dikirim untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan suara nafasnya. Ketika seekor kuda berlari, maka dia akan mengeluarkan nafas. Juga Allah SWT dalam juz 30 ini banyak bersumpah dengan waktu. Ya, banyak bersumpah dengan waktu. Di antaranya waktu subuh, wal fajr, dengan waktu subuh, ya, waktu fajar. Juga dengan waktu malam yang menutupi. Ya, Allah berfirman, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam ketika ia menutupi. Waktu malam yang menutupi manusia. Juga dengan waktu duha, ya, wadduha, demi waktu duha. Ya, waktu duha adalah jarak antara ketika matahari terbit sampai matahari tergelincir ketika sebelum sholat zuhur. Itu adalah waktu duha. Oleh karena sholat duha itu dilaksanakan, ya, waktunya dari mulai matahari itu terbit, ya, syuruk, ya, sampai matahari itu tergelincir sebelum, ya, sebelum zuhur. Dan juga Allah bersumpah dengan waktu asar, ya, wal asr, ya, Allah bersumpah dengan waktu asar. Nah, ini menunjukkan bahwa keagungan waktu, dan bahasanya waktu itu adalah hal yang sangat berharga, dan ini adalah modal manusia. Ya, modal manusia bukanlah harta, modal manusia bukanlah anak-anak, ya, namun modal manusia adalah waktu. Percuma kita memiliki berbagai macam fasilitas dan berbagai macam kenikmatan dan uang kalau kita tidak punya waktu. Dan ini semua manusia mengakuinya. Ya, orang yang kaya sekalipun, dia tidak akan bisa menikmati hartanya kecuali dengan waktu. Karena modal kita, dan terutama untuk beribadah kepada Allah SWT adalah waktu. Ya, kan dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu asar. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Itulah, ya, hakikat atau realita manusia, banyak sekali yang merugi dan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan masa mudanya dengan foya-foya, ya, menghabiskan waktunya, ya, dalam kemaksiatan, wal'iyadzubillah, semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Namun, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling mewasiati dalam kebenaran dan saling mewasiati dalam kesabaran. Oleh karenanya, satu-satunya waktu yang tidak merugi manusia padanya adalah ketika seseorang beriman kepada Allah dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. 3 hal, ya, beriman, beramal saleh, kemudian saling berwasiat. Oleh karenanya ini menjadi 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ilmu, ya, jadi diambil dari kata-kata iman. Ya, beriman itu memiliki 2, harus dengan ilmu, ya, ilmu. Kemudian setelah itu kita beramal, ya, setelah beramal kita berdakwah kepada manusia, setelah itu kita bersabar. Pertama, kita berilmu, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang harus kita imani, karena tidak mungkin kita beriman kepada sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Ya, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu, setelah itu kita beriman. Kemudian kita beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Setelah itu kita menyebarkan ilmu tersebut kepada manusia yang lainnya. Menyebarkan kebaikan itu berdakwah kepada kerabat kita, sahabat kita, dan semua manusia lainnya. Setelah itu kita bersabar. Bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika beramal, dan bersabar ketika berdakwah. Kemudian di antara tema-tema lainnya, yang juga dalam juz 30 disebutkan, adalah yang pertama dalam surat Abasa, di mana Allah mengoreksi Rasulullah SAW yang bermuka masam ketika sahabatnya yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepadanya.
Ya, sahabat Abdullah bin Umi Maktum adalah salah seorang sahabat yang buta, ya, yang beliau beriman kepada Rasulullah SAW, namun ketika itu Rasulullah sedang fokus berdakwah kepada para pemuka kafir Quraisy, para pemuka Quraisy ketika itu, ya, sehingga Rasulullah dalam beberapa waktu bermuka masam dan mengacuhkan Abdullah bin Ibu Maktum, ya, salah seorang sahabat yang buta, padahal dia datang ke Rasulullah dalam keadaan semangat dan mau menerima wahyu dan risalahnya Rasulullah SAW. Maka Allah koreksi beliau SAW. Dan juga ada celaan bagi orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Kalau dia yang beli, maka dia penuhi timbangannya. Tapi kalau misalnya orang lain yang beli, dia jual, ya dikurangin timbangannya. Ini adalah curang, ya. Maka ini Allah berikan celaan dan ya kecelakaan bagi mereka. Juga Allah SWT mencela orang yang menimbun harta. Ya, orang yang menimbun harta dan mencela manusia dengan perkataan dan perbuatan. Dalam surat Al-Humazah Allah berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah." Celakalah bagi setiap orang humazah, orang yang mencela dengan perbuatan. Al-lumazah yang mencela dengan perkataan. Ya, humazah misalnya dengan memukul, ya, dengan perbuatan dengan memukul atau dengan apapun ya yang bentuknya perbuatan. Dan juga lumazah, orang yang mencela atau mengganggu manusia dengan perkataannya, dengan mencelaknya misalnya, ya, dan lain sebagainya. Alladzi jama'a malan wa 'adada, yang mengumpulkan harta, menimbun-nimbun harta, wa 'adada, dan menghitung-hitungnya. Ya, sibuk dengan harta. Dia kumpulkan, dia banyak, ya sampai banyak, dia hitung-hitung terus, ya, tanpa dia sedekahkan kepada manusia. Dan Allah juga sebutkan bahwasannya orang yang orientasinya adalah dunia, yang senantiasa dalam pikiran adalah mengumpulkan dan menimbun harta, maka itu akan melalaikan dia dari akhirat. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kalian telah dilalaikan dengan menimbun-nimbun, ya, menimbun-nimbun, ya, memperbanyak harta atau jabatan atau apapun dari dunia ini yang tercela. Bahkan ilmu pun bisa tercela ketika kita memperbanyak ilmu namun tidak diamalkan dan tidak disampaikan kepada manusia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan, artinya sampai kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang terlalaikan dengan dunianya, sampai dia wafat pun dia masih lalai dalam dunianya. Kemudian juga Allah SWT bertasbih kepada nama Allah yang tinggi, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Allah dengan nama Allah yang tinggi. Al-a'la artinya yang paling tinggi, karena Allah lah yang memiliki yang paling tinggi. Ya. Beliau Allah SWT adalah yang paling tinggi, dan juga sifat beliau dan sifat Allah dan juga nama beliau, nama Allah adalah nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi. Dan juga di antara tema lain yang disebutkan dalam juz 30 ini ada dalam surat Al-Insyirah, di mana Allah memberikan kelapangan dada bagi Rasulullah serta kemudahan yang datang setelah kesulitan. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah janjikan bahwasannya di setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, ya. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Dan para ulama tafsir sebagian mengatakan bahwa ini, ya, karena diulang 2 kali, ini artinya setelah kesulitan akan datang 2 kemudahan. Ya, ini adalah kabar gembira bagi kita, ya, ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah dan bacalah surat ini untuk menghibur kita. Dan yakinlah bahwasannya setelah kesulitan ini pasti akan datang kemudahan, bahkan 2 kemudahan yang dilipat gandakan bagi kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara surat yang terdapat dalam juz 30 ini adalah surat Al-Alaq, yang mana ini menjadi surat pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW ketika beliau di Gua Hira. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, ceritanya adalah Rasulullah
sebelum beliau diutus, ya beliau sering sering pergi ke Gua Hiro ya untuk menyendiri, ya, sering menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah kepada Allah, at-tahannus ya. Dalam hadis Aisyah, at-tahannus wa ta'abbud, yaitu beribadah dan menyendiri, karena beliau melihat keburukan yang terjadi di kaumnya Quraisy. Mereka menyembah selain Allah, menyembah berhala, dan berbagai keburukannya, ya, memutuskan tali silaturahim, saling berperang, ya, saling curang dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW pun akhirnya menyendiri dan mengasingkan dirinya di Gua Hiro, beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah yang beliau ketahui dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Rasulullah SAW sedang menyendiri di Gua Hiro, datang malaikat Jibril yang memeluk beliau dan memeluk dengan keras sehingga beliau kesakitan, sesak napasnya. Kemudian dilepaskan dan dikatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi SAW, seorang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, mengatakan, la ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya. Kemudian lagi-lagi malaikat tersebut, malaikat Jibril, memeluk Rasulullah dengan keras dan melepaskannya, mengatakan, Iqra, bacalah. Sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling mulia, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Karena ayat ini adalah yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai seorang nabi yang diwahyukan oleh Allah. Juga dalam juz 30 ini disebutkan surat Al-Qadar, di mana menyatakan bahwasannya Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, lebih baik dari 1000 bulan. Amalan yang kita lakukan dalam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Dan begitulah Allah memberikan keutamaan bagi siapapun yang ia kehendaki. Dahulu mungkin umat-umat sebelum kita diberikan umur yang panjang. Nabi Nuh diberikan umur 950 tahun. Itu hanya berdakwah saja, belum umurnya beliau. Dan juga umat-umat setelahnya pun diberikan umur yang panjang. Adapun umat Rasulullah diberikan umur yang tidak terlalu panjang, sekitar 60-70 tahun. Namun, meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan umat Nabi Muhammad SAW, memberikan banyak keutamaan. Amalan-amalan biasa. Setiap amalan yang kita lakukan, Allah lipat gandakan 10 kali. Minimal 10 kali. Terus bisa dilipat gandakan sampai berlipat-lipat yang Allah ketahui. Juga Allah berikan malam Lailatul Qadar, di mana satu malam sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun kalau tidak salah. Bayangkan kalau setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Yang kemarin-kemarin semoga ada malam Lailatul Qadar di mana kita memanfaatkan malam-malam tersebut dengan ibadah sehingga kita mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Juga di antara surat yang ada dalam juz 30 ini surat Al-Bayyinah, di mana Al-Bayyinah ini artinya bukti, di mana Allah menyebutkan bahwa justru para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah belah. Itu justru setelah datangnya bukti berupa Rasul dan kitab suci. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dan para ahli kitab itu tidaklah terpecah justru setelah datangnya al-bayyinah, setelah datangnya bukti Rasul minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Itu bukti berupa Rasul yang diutus kepada mereka dari Allah dan juga kitab-kitab suci. Maka jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang justru terpecah belah
ya, dan hilang persatuan mereka setelah datangnya Al-Quran dan juga diturunkannya Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kisah yang disebutkan dalam juz 30 ini adalah Al-Fil, yaitu kisah Raja Abrahah yang datang dengan tentara gajahnya yang mau menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian Allah menolong ya Ka'bah, ya, dan Allah hancurkan Raja Abrahah juga bala tentaranya. Allah berfirman dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Belumlah datang kepadamu kabar bagaimana Allah menghancurkan ashabul fil, tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Ya, maka Allah kirimkan kepada mereka burung ababil yang melemparkan kepada mereka batu-batu dari neraka, batu-batu panas dari sijil dari neraka. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang termakan ulat, ya, yang bolong-bolong ya, termakan ulat. Dan kemudian surat Al-Fil dilanjutkan dengan surat Quraisy, ya, karena kedua surat ini memiliki korelasi, di mana Allah SWT menyebutkan bahwa di antara tujuan Allah menghancurkan Abraha dan tentaranya, dan di antara Allah melindungi Mekah dan juga Ka'bah, tujuannya adalah kemaslahatan kaum Quraisy. Allah jaga kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy di sana akan hadir dan akan dilahirkan seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Al-Fil ini, ya, tahun gajah, ya, disebut dengan tahun gajah. Jadi dahulu orang-orang Quraisy mereka menamakan atau menghitung tahun dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun tersebut. Oleh karenanya, tahun yang terjadi di sana peristiwa Al-Fil, peristiwa tentara gajah yang Allah hancurkan, itu dinamakan dengan Amul Fil. Dan tahun tersebut adalah tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Oleh karena di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan menjaga Mekah dan Quraisy adalah agar, ya, menyiapkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surat Quraisy dikatakan li'ilaf ya Quraisy, untuk kemaslahatan kaum Quraisy. Allah menghancurkan Al-Fil untuk kemaslahatan kaum Quraisy, ilafihim rihatas syita'i wasaif, yaitu untuk menjaga rihlah mereka di musim dingin dan musim panas. Ya, jadi di antara kebiasaan kaum Quraisy, ya, dan ini dimulai oleh salah seorang kakeknya Rasulullah, lupa siapa ya, salah seorang kakeknya Rasulullah SAW, ya, yang memulai kebiasaan untuk rihlah atau berdagang, ya, pada musim dingin ke Yaman. Jadi ketika musim dingin mereka ke Yaman, ya, dan ketika musim panas mereka ke Syam, ya, ke atas, ya, ke arah utara ke Syam. Kemudian Allah membawakan surat Al-Ma'un, ya, dan dijelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang meninggalkan anak yatim, yang tidak mendorong dan memotivasi manusia untuk memberi makan orang miskin, ya, lalai dalam sholat dan juga riya, dan bahkan melarang orang yang mau memberi atau bersedekah. Dan juga kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Kautsar, ya, di mana Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah nama telaga, ya, nama telaga yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Jadi nanti di hari kiamat ada namanya telaga Kautsar, dan dikatakan, ya, telaga Kautsar ini sangat luas sekali, dan gayung atau gelas untuk minum telaga ini sangat banyak sekali, sebanyak bintang di lautan. Dan airnya sangatlah jernih dan sangatlah manis, yang dikatakan dalam sebuah hadis, siapa saja yang meminum dari telaga Kautsar ini, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya. Namun, ya, telaga Kautsar ini hanya bisa diminum oleh pengikut Rasulullah SAW yang taat kepada beliau, yang mengikuti tuntunan-tuntunan beliau SAW. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Kafirun,
di mana ya diperintahkan untuk kita berlepas diri dari kaum kufar. Ya, sebab turunnya adalah ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengajukan kepada Rasulullah agar Nabi SAW menyembah sesembahan mereka sehari dan mereka menyembah Allah sehari. Ya, ganti-gantian. Ya. Maka akhirnya Allah bantah mereka. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wahai orang-orang yang kafir, sungguh aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Orang-orang muslim tidak akan rela ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan sejatinya kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia juga beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Ya, ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Dan ibadah akan batal dan akan rusak ketika dibarengi dengan kesyirikan. Seperti sholat dan bersuci. Ya, sholat tidak akan sempurna dan tidak akan sah kalau seseorang tidak bersuci, tidak berwudu. Dan sholat akan batal dan akan tidak sah ketika dia berhadas. Ya, ketika dia buang air kecil misalnya. Berhadas. Dan begitulah ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid, dan ibadah akan batal dan tidak sah ketika ada kesyirikan. Karena kalau ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu satu hari, maka sejatinya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah harus dengan tauhid dan harus meninggalkan kesyirikan. Kemudian setelah itu surat An-Nasr, ya surat An-Nasr di mana Allah memberikan kabar akan bahwasannya pertolongan Allah telah datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang ya, pertolongan dari Allah dan juga pembebasan. Dan ini surat ini adalah di antara surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, sungguhnya ia Maha menerima taubat. Ini di antara surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika surat ini turun beliau menangis. Dan para sahabat pun heran, mengapa Abu Bakar menangis? Padahal Allah mengatakan akan datangnya, ya, telah datangnya pertolongan dari Allah dan manusia masuk Islam dalam berbondong-bondong. Namun Abu Bakar menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena Abu Bakar sadar bahwa ketika manusia sudah masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah, maka itu artinya tugas Rasulullah SAW telah selesai, ya, dan beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Abu Bakar menangis. Kemudian juga ada surat Al-Lahab, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Abu Lahab celaka, ya, dan istrinya pun celaka karena mereka mengganggu Rasulullah SAW dan menghalangi dakwah Islam. Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah, ya, pamannya Rasulullah SAW. Namun ya, dia tidak beriman kepada Rasul dan bahkan mengganggu Rasulullah, ya, menghardik Rasulullah dan menghalangi dakwah Rasulullah dan dakwah Islam, dakwah tauhid, ya, di Mekah. Maka Allah turunkan surat ini. Jadi di antara sebab turunnya adalah ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan manusia. Ya ma'syar Quraisy, wahai semua kaum Quraisy. Rasulullah memanggil seluruh kaum. Dan ketika itu Rasulullah berdiri di atas sebuah gunung, sebuah bukit, ya, di Mekah, memanggil semua kaum Quraisy. Dan dia mengatakan, setelah semuanya berkumpul, Nabi SAW mengatakan, apakah yang kalian katakan kalau aku mengabarkan bahwa di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang Quraisy? Maka orang-orang Quraisy yang mengetahui akan kejujuran Rasulullah dari beliau kecil, tidak pernah berdusta sama sekali, mengatakan majarrabna laka kadziban. Kami tidak pernah mendengar kedustaan darimu, maka kami akan mempercayaimu, ya, karena Rasulullah merupakan al-amin, yang terpercaya. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, maka aku katakan bahwasannya kepada kalian akan turun azab yang sangat besar ketika kalian tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Aslimu, ya, masuklah Islam dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki ya Tuhan selainnya. Maka kemudian Abu Lahab pun kesal ya, pada Rasulullah SAW ya, dan benci terhadap dakwah Islam. Maka ia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau ya Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita di sini? Ya, maka akhirnya Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka Abu Lahab dan juga istri. Kemudian juz 30 ini dan Al-Quran seluruhnya ditutup dengan 3 surat yang sangat mulia sekali. Surat Al-Ikhlas, yang mana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa surat Al-Ikhlas ini kebaikannya menandingi sepertiga Al-Quran. Di mana surat Al-Ikhlas menyebutkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ialah tempat bergantung manusia, yang semua kebutuhan manusia kembali kepada Allah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada bandingannya. Suatu saat orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, berikanlah kepada kami nasab Tuhanmu. Lihat bagaimana kesombongan dan ya, pengingkaran kaum Quraisy ketika itu. Ya, karena mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu berbangga dengan nasab mereka, berbangga dengan nasab mereka. Ya, berikan kami nasabmu, ya, seperti itu. Maka kemudian karena mereka mengingkari ya di Muhammad dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan unsub lana rabbak. Berikan kami nasab ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bantah bahwasanya Allah lah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah lah dia yang Maha Esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung manusia. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki tandingan siapapun. Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berisi dengan tauhid. Oleh karenanya surat ini menandingi sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran itu, sebagaimana yang telah kita lalui 30 juz ini, ya itu banyak ya paling banyak berisikan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah surat Al-Ikhlas ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain artinya adalah 2 surat yang fungsinya adalah untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dengan 2 surat ini. Perlindungan dari segala keburukan. Ya. Dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbnya Al-Falaq, waktu fajar, waktu pagi, waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang ia ciptakan. Ya. Keburukan yang ia ciptakan, keburukan syaitan, keburukan manusia, itu semua keburukan kita berlindung kepada Allah darinya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan dari kejahatan malam ya, jika telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari keburukan orang yang mendengki. Karena dengki dan hasad itu adalah sebuah keburukan yang berbahaya sekali. Dan dalam surat An-Nas, ya qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya, sembahannya manusia yang hanya Ia yang berhak disembah. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kepada hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, baik dari jin dan manusia. Dengan demikian ya selesailah bahasan kita dalam juz 30, dan demikian juga selesailah ya daurah kita pada ya bulan Ramadan ini 30 juz ya secara ijmali saja. Ingat ya bahwa daurah kita hanyalah tafsir ijmali, membahas poin-poin penting dalam setiap juznya saja. Ya kalau diibaratkan ya kita hanya menikmati permukaan lautan Al-Quran saja. Ya, maka hendaknya setelah ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus menyelami makna-makna dalam Al-Quran yang sangat luas, yang dalam tidak ada dasarnya. Sungguh hikmah-hikmah dan juga pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran itu adalah lautan yang tidak ada dasarnya, yang semakin kita menyelami makna-maknanya,
semakin kita menyadari akan kedalaman dan akan tidak terbatasnya makna-makna dan kandungan-kandungan Al-Quran. Oleh karenanya di akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita pelajari dalam daurah kali ini memberikan manfaat kepada kita, yang menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang bertauhid dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata saja dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Al-Quran ini menjadi penyujuk pandangan kita dan pelipur lara kita. Dan semoga kita senantiasa memurojaah dan mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Dan semoga ilmu ini juga membekaskan amalan bagi kita. Ya, kita amalkan apa yang telah kita pelajari dalam daurah kali ini. Dan hendaknya kita tidak putus dalam belajar. Dan tidak putus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira. Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya telah sempurna berbagai kebaikan-kebaikan. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, salat malam kita, dan semua ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga diberikan kesempatan dan umur untuk bertemu dengan Ramadan yang tahun depan, dan juga diberikan taufik untuk lebih memaksimalkan lagi bulan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan. Dan di akhir, ana mohon maaf jika selama daurah ini memiliki banyak kesalahan, maka itu dari syaitan, dan kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana juga berterima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan daurah ini dengan sangat baik sekali. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang sangat banyak. Jazahumullahu khairan katsiran. Dan juga berterima kasih kepada para peserta semuanya yang masih bersabar sampai akhir mengikuti daurah ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kebaikannya dan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Demikian daurah kali ini. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Nah. Jazakallahu khairan terhadap kepada Ustaz Amin yang telah memberikan pemaparan materi untuk kami yang menimba ilmu pada kesempatan Ramadan terakhir kali ini. Dan jazakumullahu khairan pada teman-teman semua yang telah berkenan dengan menimba ilmu untuk Ramadan terakhir kali ini. Dan semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam menuntut ilmu.